Sebelum lanjut, yuk subscribe ya. Jangan pastikan tekan tombol loncengnya supaya Anda dapat video update terbarunya. Yuk subscribe dan tekan tombol loncengnya sekarang juga. Buat Pak Sabtuari. Silakan. Oh, udah tak siapin. Ini double berarti. Ya, double. Oke, bogo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wajah-wajah segar. Calon miliuner, oke? Duitnya wakeh. Amin. Pokoknya yang positif diaminin aja ya, dong. Bisa umroh tiap bulan. Waduh, umroh tiap bulan boros itu. Gak bisa ngajak keluarga umroh lah. Semua impian kebaikan harus diperjuangkan. Pribon? Oh, badannya di depan Bu. Wah, ini orangnya ya. Oh, saya alhamdulillah dicontoh. Ada yang teman Facebook saya di sini? Angkat tangan teman Facebook? Oh, alhamdulillah. Terus follower. Teman lagi follower. Oh, ini juga. Oh, bukan di Instagram. Masya Allah, I love you full, Mbak. Ya dah. Jadi kalau saya upload apa sudah tahu ya, kalau ini Mas Sabtu numpak motor warna kayak gitu lah. Senengannya hal-hal nggak penting diupload. Nah, terus juga. Percaya atau enggak, ini materi baru pertama saya presentasikan tanggal 2 kemarin, 2 Desember, 120 peserta Extreme Funneling DWK Prayoga di Jogja. Itu acara workshop mahal sekali. Dan tiket paling murah 6,7 juta, paling mahal 9,7 dan laku gendeng loh. Jadi omset workshop 2 hari itu dia tembus sampai berapa? 700 juta. Ada satu sesi 1,5 jam saya ngisi, dan ini materi yang saya bawakan dan sekarang saya bawakan di acara ini. Masya Allah ya. Belum ada acara lain setelah itu yang saya bawakan. Jadi sosial media sekarang luar biasa. Semua orang pakai handphone, pakai gadget, dan semua ini pengen eksis. Semua bisa jadi wartawan untuk acara apapun. Untuk peristiwa apapun, ada tabrakan, bukan nolongin orangnya, diambil ada handphone. Kejadian teman-teman semua, wah kepalanya lepas, ya Allah, gitu lah. Ada nolong, yang dipikir adalah gimana eksis dan pengen tampil menjadi seorang wartawan. Dan Masya Allah, ini mulai mengejala kurang lebih sekitar 4 tahun lalu ya. Ketika BlackBerry sudah mulai turun, handphonenya sedikit-sedikit hang, cabut baterai, banting, dan tetap hang, ya. Android mulai naik, iPhone mulai makin canggih, semua orang mulai makin eksis, dan ternyata ini dampaknya dahsyat. Saya belum pernah ngerasain pemilu itu sekencang sekarang. Ya, pilpres yang sekarang temenan dari kecil gara-gara beda pilihan bisa musuhan. Berita paling mengenaskan belum bulan lalu adalah bahkan sampai 1 orang meninggal berantem gara-gara beda pilihan coblosan presiden. Ngeri ya, beda sama orang carok ya, ngeri ya. Ya, dan kita pun setiap hari kalau kita nggak bisa menahan diri, yang kita terima adalah pertama bulian, yang kedua caci maki, hoax, betul ya? Jelas beritanya main share saja, padahal itu berita palsu. Terus berikutnya kita menjadi orang yang temperamental. Ada orang upload sesuatu kita nggak setuju, berdebat sampai harusnya hari ini produktif. Kita bisa bekerja cari duit, yang dipikir dia komen apa nih, gua hajar lagi ya. Dia komen apa, gua balas lagi ya toh. Endingnya adalah cebong dan kampret. Kurang ajar itu. Kesel saya itu. Adik saya tuh sampai menginstal Facebooknya. Karena apa? Capek dia buka timeline Facebook isinya kayak gitu. Dia hanya mainan Instagram untuk jualan produknya. Adik saya jualan susu almond dari rumah. Per botolnya harga 25.000. Sehari itu bisa dapat pesanan 30 sampai 50-an botol. Padahal jualan di rumah karyawan 1 orang. Wah, luar biasa loh. Omsetnya sehari bisa 1 jutaan hanya jualan susu toh. Tapi Facebook ini kalau kita nggak pintar-pintar, saya sudah mulai kejam. Orang siapapun yang berani berkata kasar di Facebook saya, walaupun bukan untuk saya tujuannya ya, dia nge-repost satu postingan, kata-kata kasar keluar, langsung saya blok. Bukan hanya unfriend, tak blok ya toh. Selamanya dia nggak bisa lihat aktivitas Facebook saya. Artinya apa? Kita punya pegang kuasa nih, mau jadiin apa sih sosial media, mau menjadi energi positif buat kita atau hanya jadi penyakit. Dan itu yang saya mau ceritakan bagaimana saya dalam waktu kurang lebih 3 tahun ini menggunakan sosial media sehingga benar-benar bermanfaat. Duitnya dapat, manfaatnya dapat, berbagi, insya Allah pahalanya juga dapat. Mau belajar ya? Tangan buat kita semua dong. Alhamdulillah.
Saya tahu panjenengan juga, insya Allah orang-orang yang, ini orang connect ini. Aku butuh operator satu mas. Nah, ini pencet layar mohon mas Agus. Roto hang ini HP ini. Istilah menggarami rautan kalau bahasa Jawa apa mas? Nguyai segoro, betul nggak? Nguyai segoro tuh ini banyak yang sudah pinter. Mungkin ada yang diam-diam omsetnya sudah miliaran di bisnis lain. Ya, masih mau belajar di Tour Travel Revolution karena apa? Wih, saya harus punya banyak usaha, mas. Sawah saya harus banyak. Ketika sawah satu lagi nggak panen, saya punya sawah yang lain. Nah, kan keren gitu ya. Jadi istilah Nguyai segoro tuh semua jenengan sudah pinter, saya yakin punya keahlian masing-masing. Tapi izinkan saya ngasih tambahan garam biar tambah asin, ya loh. Kayak laut mati itu kalau sudah ini bisa ngapung, gitu. Kosongkan gelas. Saya kalau belajar dimanapun selalu saya merasa bahwa saya seorang murid. Mungkin saya sudah banyak pengalaman banyak baca buku, tapi ketika saya seminar saya akan mengeluarkan handphone dan sering banget presentasi itu saya foto. Jebret buat apa? Belajar. Ketika lagi nunggu di bandara, lagi di jalan, saya melihat oh kayak gini ya. Saya pernah ikut seminar ini, materinya seperti ini. Dicatat boleh, difoto boleh. Nggak bisa di copy, materi saya di iPad, orang nonton apa, lubang USB-nya ya. Biasanya kadang kucuk-kucuk pakai flash disk, mas ngopi, orang iso ya. Jadi difoto saja. Masih ada ya zaman kayak gitu ya? Kayak mahasiswa zaman kuliah malas nyatet itu, Pak Ngesian boleh minta materinya nggak? Next, Mas Agus, betul semua. Ya, dan tidak ada ilmu yang sia-sia, percayalah. Setiap kita belajar, pasti baca satu buku. Satu buku itu orang ketika menulis, bisa jadi dia ketemu dengan 10 orang. Disalingkan, ini pengalaman ini dan dibukukan, kita tinggal baca bukunya, dapat ilmu, ya. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Jadi kalau prinsip saya adalah, next mas, apa itu? Bahwa semua orang adalah guru, semua waktu adalah saat belajar, dan semua tempat adalah sekolahan. Jadi hari ini, detik ini, menit ini kita kumpul di sini, niatnya satu, belajar bareng-bareng. Hari ini saya menjadi guru teman-teman untuk sharing 1,5 jam ini. Yang kedua adalah ini sekolah kita. Dan diniatkan nanti dimanapun setelah selesai acara ini, niatnya adalah untuk belajar. Sekolah terus setiap hari. Ada acara namanya waktu itu sebulan lalu atau 2 bulan lalu di Jogja. Bulan Oktober, November ya? November atau Oktober. Namanya Facebook Laju Digital. Laju itu laris jualan. Yang ngisi dan tim Facebook dari Singapura langsung. Jadi tim Facebook dari Singapura datang ke Jogja, para petinggi Asia Pasifik, dan mereka sharing. Pesertanya 1.000 orang, dibagi 2 hari, 500 orang di Hotel Aliana Jogja. Saya hadir di hari kedua, dan waktu itu saya melihat 3 orang ini saya kenal semuanya, tinggal di Jogja, kawan-kawan saya. Omsetnya sudah miliaran lewat Facebook, iklan dengan Facebook. Salah satunya adalah Batik Kertabumi yang punya namanya Rifki, masih muda. Oh ini kalau buka handphone, saya kok lihat jualannya agresif banget. Ini orang kok dodolan batik kayak ini, sementara yang lain buka batik kok sepi, nggak ada yang datang gitu. Di outlet pinggir jalan sudah sewanya mahal, dekorasinya mahal, ternyata nggak laku. Tapi dia hanya jualan di rumah, bikin outlet sendiri, omsetnya bisa. Dia bilang kayak gini, bangun tidur saya udah iklan di Facebook, ngecek rekening udah masuk lagi 20 juta, tidur lagi udah masuk lagi, kok enak banget gitu loh. Aduh, nyesek ini. Ternyata hanya orang yang tahu ilmunya yang bisa praktek. Coba lihat ya, luar biasa. Next lagi. Dan ketika saya ketemu sama, ini, semua orang adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dan semua waktu saya belajar. Saya ketik sama Rifki, Ki, Sabtu hari Ki, aku masih tahu padamu, angkat muridmu kapan aku meluncur, gitu. Mes serius garap kaosku, saya punya kaos jogis. Bla bla bla, endingnya malah aku ngefans padamu, wes banget, alah itu. Ini malah ketemu fans-fanan, gitu. Jadi dia ngefans saya dengan tulisan saya, dia baca tulisan saya, tapi saya masih merendahkan diri. Ajar, angkat aku jadi muridmu. Ini menarik. Artinya apa teman-teman, kalau pengen banyak ilmu, pengen belajar, merendahkan hatimu untuk bisa belajar kepada orang lain. Orang-orang yang sombong biasanya malah nggak dapat ilmu. Karena apa? Kemana-mana gelasnya penuh. Merasa aku yang pintar, ini sopo, siapa lu ya kayak itu. Tapi orang yang mau merendahkan hati, merendahkan dirinya untuk dapat ilmu, Masya Allah, ini salah satu cara agar kita masuk terus ilmu dari banyak tempat. Next, lagi lanjut mas, coba lihat lagi. Nah, saya dengan Dewa Eka Prayoga berkenalan kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Anak ini utangnya 7,7 miliar. Kasusnya seperti kamu Mas MC, ya toh? Dia ditipu oleh salah satu temennya, menghimpun dana sampai 7,7 miliar buat bisnis nggak jelas. Waktu itu jualan komputer, tapi dia ditipu, bangkrut. Dewa pasang badan, biar saya yang bayar. Padahal anak masih usia 21 tahun,
handphonenya cuma handphone jadul, habis nikah. Nah, bayangin, rumahnya mau diancam, mau dibakar, dan lain sebagainya. Hebatnya, awal 2018 kemarin utangnya lunas. 7,7 miliar, tanpa menjadi peminta-minta, tanpa harus nipu orang, ternyata bisa lunas. Dan banyak keajaiban. Nah ini saya joinan dengan dia waktu itu, datang ke warung saya yang bangkrut itu, namanya Soto Sedep waktu itu ya toh. Ngobrol, utangmu si ono Wak? Iya, aku ya itu ya Wak. Kamu utang tanpa riba, saya utang riba di bank, tiap bulan bunganya jalan. Kalau kamu harus ketemu dengan 200 orang downline yang dulu dirugikan itu. Kami berjuang bareng, joinan. Saya pengen nulis buku dan dia juga mas terbitin ke aku aja. Nanti sharing bagi hasil dengan aku. Kita promosi bareng. Maka buku pertama saya yang meledak itu judulnya bukan Ngeri Banget, tapi Kembali ke Titik Nol. Itu saya terbitin dengan Dewa, brandnya jadi saya pegang kemana-mana. Seminar saya kemarin saya pulang dari Jayapura hari Minggu kemarin, 250 orang hadir. Selebihnya ending acara nangis bareng motong kartu kredit. Ya ngeri ya, ibu-ibu utang kartu kredit 200 juta ya, bahkan di Surabaya sampai 600 juta kartu kredit dia dibuka ler. Buat opo gitu loh. Kartu kredit itu kartu utang dengan riba, berbunga terus. Seolah-olah engkau punya duit padahal hanya dimanja bangkrut satu persatu. Ya, dan maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Fastabiqul khairat. Teman-teman yang muslim, ini perintah. Kalau kita pengen menjadi orang yang benar-benar mulia di muka bumi ini, jangan hanya egois memikirkan dirimu sendiri. Oh, saya sudah bisa beli mobil mewah, saya sudah punya rumah sendiri, saya sudah bisa pergi ke luar negeri bareng keluarga saya. No. Pertanyaannya, apa yang sudah kamu berikan untuk orang lain di sekitarmu? Ada anak yatim gak punya sepatu, kamu tahu nggak? Ada orang miskin gak punya beras buat makan di sekitarmu, rumahnya hanya 100 meter dari rumahmu, kamu tahu atau enggak? Dan itu buat pertanyaan buat kita gitu. Jangan-jangan kita masih menjadi orang-orang egois. Maka tujuannya fastabiqul khairat, ketika engkau sukses, jangan hanya menjadi orang sukses untuk sendirian, tapi juga untuk orang lain. Next, lanjut. Lagi. Nah, contoh aja. Ini masih intro, belum masuk ke ilmu. Saya ketemu dengan Mbak Asrori. Kurang lebih 2015 ketika diundang di TV One bareng tentang para penggerak sedekah dengan Pak Jamil Zaini. Kami bertiga. Orang ini, si Mbah ini Masya Allah inspiratif sekali. Per hari ini usia sudah 96 tahun. Dan dia ini masih sehat, jalannya masih gagah, ya Allah, Masya Allah. Pendengarannya masih tajam, matanya masih awas. Dan setiap hari Jumat, beliau ini selalu membagi minimal 100 nasi bungkus kepada orang-orang di Semarang. Saya tanya, Mbah, panjenengan ini sehat, panjang umur, berkah banget hidupnya. Apa rahasianya? Dalam perjalanan dari Bandara Halim ke Epicentrum, kami satu mobil, beliau bercerita. Satu, beliau muslim yang taat. Kowe kudu rutin maca Quran setiap hari. Yang kedua, kamu harus banyak silaturahmi. Gak boleh punya musuh. Musuh satu itu udah buang-buang energi, datengin penyakit, betul nggak? Gak boleh punya musuh sama sekali. Yang ketiga, kamu harus rutin bersedekah. Masya Allah. Istri ketelu, wis mati kabeh. Wah ya toh. Nikah 3 kali udah meninggal semua. Nikah meninggal. Walah, lah iyalah usia 96 tahun loh. Aku ngalami zaman Jepang, aku ngalami zaman Belanda, aku ngalami zaman agresi militer, aku ngalami zaman PKI, ya toh. Sekarang tahun 2018 pegangannya Samsung Tab. Luar biasa orang. Ya Allah, masih kenal-kenal. Buka handphone satu lagi mereknya Nokia, bisa online Bluetooth tuh. Itu Sony kuning loh, muter lagunya Habib Syekh. Wah, setiap sore ngajar ngaji dan setiap hari Jumat bagi nasi bungkus. Ada videonya Mas, tolong di next lihat. Bagaimana Mbak Asrul?
Luar biasa ya, merinding. Masya Allah. Baik mas, orang kaya sesungguhnya. Ini video waktu saya ngantar sedikit ya sebentar di Masjid Agung Semarang karena kakinya sakit. Masya Allah, orang terkaya di dunia. Inilah orang terkaya. 30 tahun non-stop bagi nasi bungkus tiap Jumat. 96 tahun masih rutin bagi nasi tiap Jumat. Tadi gajinya Bang. Tadi 300 bungkus. 300 bungkus kan? Manusia terkaya di dunia ini. Allah. Ngiri gitu. Ya Allah, yang masih muda-muda masih pelit. Jarang sedekah, jarang giving. Next mas, lanjut. Masya Allah. Pelajaran dari Mas Roni. Dan kenapa disebut back dulu mas tadi? Fastabihul khairat. Ketika masuk ke masjid, beliau minta saya tuntun hari Jumat waktu itu mau sholat tertutibah marab dewi. Jadi kami harus melewati beberapa jamaah masih hidup itu yang sholat masih hidup, mencari soft terdepan dan saya antar, nggak ada tempat saya mundur, Simbah ada di depan. Jadi berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan itu seperti itu. Next lagi, coba lihat, carilah pahala negeri akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Quran 20 ayat surat 28 ayat 77. Apa ini? Coba lihat, ternyata kita diizinkan loh nyari duit, nyari rezeki di dunia sebanyak-banyaknya. Jadi saya kurang pendapat kalau dianggap hidup kamu miskin rapopo yang penting dapat akhirat. No, kalau kita tidak punya harta yang halal tentu, ada tetangga yang datang, keluarganya sakit, kita nggak bisa bantu. Mas, sepatu anak saya, anak yatim, ini rusak, ada uang nggak bisa bantu. Tapi kalau kita punya kelebihan rezeki dengan cara yang halal, sebar kemanapun. Ini adalah sedekah kita yang akan menjadi bekal kita nanti di akhirat. Ya, silahkan kejar akhiratmu, tapi ingat jatah dunia jangan dilupakan. Ya, oke, next, lanjut lagi. Ekonomi harus kuat agar terus manfaat berbagi. Sepatu belikan, anak yatim ini saya ketemu anak kembar di Magelang. Bapaknya baru meninggal, ibunya rumahnya lantai tanah seperti itu. Next, harus terus kita berbagi. Maju paling depan ketika agama membutuhkan. Teman-teman yang muslim, berapa banyak Anda minta bantuan? Masjid karpetnya rusak, masjid mau dibangun, sayang banget. Ini adalah amal jariah kalau kita nggak ikut. Ada datang, wah rumah tiba-tiba merasa jatuh miskin, wah gitu ya, mobilnya bagus, kendaraannya bagus, tapi ketika diminta bantuan untuk agama, tiba-tiba merasa orang termiskin di dunia dan nggak mau mengeluarkan. Sayang banget. Next, lanjut lagi mas. Nah, kuat jalannya agar tahu ilmunya. Ini cara mencari rezeki itu gini, nyebar jalan. Saya pengen dapat ikan paus, nggak mungkin kalau nanti mancingnya pakai apa? Pelet ya dong. Kalau nggak pakai cacing. Kalau pengen dapat ikan yang banyak, ikan tuna yang gede-gede, jaringnya harus kuat. Tahu ilmunya. Nah, teman-teman yang sekarang mau bisnis apapun, termasuk di travel revolution ini, ketika pengen dapat hasil yang banyak, harus berani nebar jalan di mana-mana dengan cara yang benar, tidak menzolimi orang lain. Dan itu ada ilmunya, salah satunya dengan sosial media. Next, lanjut lagi. Nah, ada orang ngeluh, mas saya jualan jilbab. Sepi mas, sekali beli ibu-ibu di arisan, itu pun nyicil bayarnya 3 bulan. Nah, ada tuh. Pas ditagih dia lebih galak daripada saya. Wah, piye itu? Berapa banyak orang kayak gitu kan? Merasa butuh duit, ngutang. Apalagi kalau urusan duit ini paling ya Allah negara kita nih, masyarakat kita sekarang. Punya utang nggak mau bayar, tapi suka pamer lagi traveling di Instagram, itu kurang ajar ya. Pengennya dilempar sepatu itu. Nggak tahu diri banget sih, utang kalau ditagih ngeyel tapi senengannya pamer. Tapi ada beberapa anak muda sekarang, ketika mereka menekuni sosial media, paham tentang Instagram, Facebook, dua ini yang terbesar ya sekarang, dan mereka bisa menggunakannya untuk jualan. Jualan hanya 6 jam, jilbab, ternyata ludes, vanilla hijab. Saya punya teman lagi tinggal di kota Karawang, tinggalnya bukan di kota besar, bukan Jogja, Jakarta, Malang, Sumatera, Karawang, tapi bisa jualan baju muslim, omsetnya sebulan bisa sampai 600-700 juta. Artinya apa? Siapapun punya kesempatan untuk sukses melalui sosial media, melalui internet, asal tahu ilmunya, nggak peduli kamu tinggal di gunung, walaupun dirimu tinggal di pedalaman, listriknya pakai genset asal ada internet, itu bisa jualan. Wah, ya toh, dan bisa ngirim online. Next lagi lanjut, coba lihat lagi. Nah, kalau saya bilang kayak gini bukan nggak berbau kampanye ya, toh. Saya sudah pakai ini sudah tahun 2015. Bisnis itu hablum minallah, hablum minanas. Untuk akhirat dan juga untuk sesama manusia. Untuk akhirat dan dunia harus dipikirkan benar. Makanya kalau foto kayak gini tuh, saya punya gerakan namanya sedekah rombongan. Kalau kayak gini artinya tembus langit.
Wah, tembus langit, hablum minallah hablum minnas. Kalau saya lagi seminar, L, salam lunas. Wah, ini orang saya nasihat kiai, coblos nomor 2 misalnya. Wah, saya nggak suka politik lah, ya. Monggo, pilih sendiri sesuai dengan keyakinan. Nah, senjatanya ternyata adalah handphone. Wah, ini handphone saya dengan anak saya baca kayak gitu ya. Mau seperti pedang gitu loh, mau ditebaskan kemana itu. Handphonemu itu mau buat nyebar bulian, untuk nyebar hoax, untuk membunuh orang lain, atau mencaci maki, menyebar kebencian, atau ini adalah senjata untuk menebar manfaat, untuk nyari duit. Dan semua kita yang pegang pedangnya tersebut, bukan orang lain. Berapa banyak orang kemarin ditangkap polisi gara-gara tadi ya, menggunakan handphonenya dengan gegabah, songong, nggak tahu ilmunya dan asal nebar emosi saja. Next, saya pilih untuk menebar manfaat. Nah, ini namanya Tengkleng-Hoha, menghilang tiba-tiba, udah lah. Nanti ada acara keliling Jogja mas, wajah pasukan ke Tengkleng-Hoha. Wah, ya toh. Sebut nama saya 3 kali, tetap bayar, oke? Wah, coba ngomong susah. Ini tulang kambing, balungan kambing. Orang anggap ini makanan sisa. No. 2015 saya memulai bisnis ini dari nol. Karena apa? Saya kondisi bangkrut ketika awal hijrah. Melepaskan dari semua jeratan utang, aset saya jual, saya nggak mau lagi utang bank, nggak mau lagi utang dimanapun. Saya hanya dengan modal seadanya, bekas warung soto, semuanya bekas. Kursi bekas, meja bekas, piring bekas, saya udah bekas, dibersihkan lagi dan mulai bisnis Tengkleng-Hoha. Masya Allah, omset pertama waktu itu masih 300.000, 400.000, karyawan hanya 4 orang, 5 orang. Dan saya tekuni, next mas. Ceritanya waktu itu, Masya Allah, bagaimana membuat orang yakin dengan produk kita. Salah satu ciri produk kuliner, kalau sudah enak, orang akan berburu, betul nggak? Walaupun ada di mana, zaman sekarang orang kalau sudah upload makan enak di Instagram, dimanapun, ya Allah, itu menarik banget. Seolah-olah mereka menjadi Pak Bondan yang baru, ya toh, Mak Nyuswena. Dan mereka memposting di channel mereka masing-masing, di IG mereka, di Facebook mereka, di YouTube mereka. Dan kita sebagai pemilik usaha, kalau misalnya saya di kuliner, itu diuntungkan. Wartawannya wakeh. Satu tempat duduk tempat saya bisa muat 100 orang, berarti ada 100 wartawan. Ada yang diam-diam saja, ada yang memang terang-terangan, bahkan foto narsis. Dan itu Masya Allah, efeknya kayak gini. Mereka yang makan, mereka yang belepotan, mereka yang kepedesan, anehnya duitnya masuk kantong saya. Wah, itu enaknya. Tapi hati-hati, ketika kita punya bisnis salah satunya kuliner, mereka kecewa, mereka akan ngomong ke 1000 orang tentang keburukan kita. Makanan wapena, larang, belkedes, ojo dulu, dan sebagainya. Betul. Dalam bisnis apapun, pelayanan nomor 1. Ketika panjenengan sudah mengecewakan orang, mereka akan membuat sebuah testimoni buruk kepada siapapun. Ojo ning kono, wah sekali jelas tuh. Saya tuh dengan istri saya kalau sudah ingat makan keasinan di mana mau lewat lagi, ingat nggak makan situ asin dulu? Karena sudah berapa tahun yang lalu, itu masih diingat-ingat sampai sekarang. Next lagi, ya, coba lihat dari omset per hari cuma segitu, rata-rata alhamdulillah ini omset kami per hari, harian loh ya. Makanan yang dianggap makanan biasa, tapi ketika kita jualan dengan cara yang benar, promosikan dengan sosial media, ya sehari motor satu. Masya Allah, alhamdulillah. Next lagi, lanjut. Coba lihat, bagaimana saya harus baru 3 tahun, tapi saya harus bisa bermain di area para legenda di Jogja. Bagi penggemar makanan sate kelata, kuliner kambing di Jogja, yang legend saat ini adalah Pak Pong di Jalan Bantul. Itu ternyata sudah mulai jualan tahun 97. Terus yang berikutnya Tengkleng Gajah di Jalan Kaliurang itu 2006. Terus lagi ada sate Pak JD yang di Nologaten juga ramai banget tahun 2013. Saya mulai Oktober 2015. Saya harus bisa nembus waktu 97, 2006, 2013. Apa? Melejit. Dan ternyata benar kalau kita menggunakan cara yang benar, sosmed kita kencengin, memberikan pelayanan terbaik, walaupun nggak semuanya puas, tapi mayoritas 90% puas. Kalau ngetik Tengkleng di Google, kita sudah urutan nomor 2. Yang legend tetap belum terkalahkan, Tengkleng Gajah itu pertama, tapi sudah nomor 2. Dan kalau kita ketik fotonya semua, alhamdulillah poinnya sudah sekitar 4,7 poin dari 5 bintang. Wah, ini kan Masya Allah, bagaimana kita bisa mengejar ketertinggalan waktu tersebut. Next mas. Nah, Facebook, pengguna Facebook terakhir data dari penelusuran tim Asia Pasifik kemarin di Jogja, sudah 125 juta pengguna Facebook di Indonesia. Ada satu orang punya beberapa akun. Walaupun lama-lama punya akun banyak, umumat ya toh, dan Facebook suka bersih-bersih. Kalau akun-akun nggak jelas itu banyak dihapus di Facebook. Tapi data mereka ada 125 juta akun aktif di Indonesia. Ini sudah seperti negara sendiri. Seluruh dunia sudah lebih dari 2 miliar pengguna Facebook. Masya Allah. Makanya kenapa Mark Zuckerberg itu wahingnya gitu, keluarnya dolar. Jadi ada hitungan berapa dolar,
Mark Zuckerberg itu setiap detik menghasilkan duit berapa dolar. Dia nongkrong di WC pun menghasilkan ribuan dolar, bahkan jutaan dolar. Kaya banget. Karena apa? Banyak orang yang menggunakan Facebook untuk media iklan. Koran-koran mulai pada bangkrut ya. Kemarin tabloid bola ya. Itu umurnya sudah berapa tahun? Kukut. Iklannya nggak jalan lagi. Koran-koran di Jogja, semua teman-teman cerita, wah Sap udah bangkrut, berat Sap sekarang udah. Karena apa? Orang udah nggak bisa lagi promosi, malas promosi melalui media cetak. Sekarang promosinya kalau dengan sosial media, semua orang punya Facebook, lagi nongkrong di WC, di kamar tidur, di sofa, dibuka adalah Facebook. Tiba-tiba muncul iklan sponsorat, kamu suka itu nggak? Itu iklan berbayar. Tulisannya kan sponsorat ya, tahu? Sponsor itu iklan berbayar. Dan Mark Zuckerberg dapat duit dari wahingnya tadi, dari dolar-dolar tersebut. Next, kita akan bahas. Apa itu? Nah, coba lihat ketika saya iklan Tengkleng Moha. Bayangkan saya punya uang 500.000. Ketika saya nyetak brosur di sebuah percetakan, untuk dapat 1000 leaflet full color itu 500.000 udah nggak boleh sekarang. Berapa mas sekarang? 800 sampai 1 juta kayaknya. Ya, ukuran setengah A4. A5, betul, ukuran setengah A4. Dan kita belum pas bagi di pinggir jalan. Di lampu merah, paring-paring ten, monggo paring-paring ten, seolah-olah kita ngemis, padahal bagi brosur dan bikin sakit hati dibaca dalam hitungan detik dibuang, gitu. Wes ngotori sampah, atau kotanya itu dengan sampah, dan itu seolah-olah perjuangan kita hanya lihat di lampu merah, ya brosurku, nyesek. Saya pernah melakukan itu, tim saya satu kedai digital dulu bagi-bagi. Hari ini tim pertama di perempatan UIN, Sunan Kalijaga, sebar brosur, oh ya, dibuangin mas, kami ngambilin lagi. Tapi dengan adanya Facebook, iklan Facebook, Masya Allah, iklan itu kesedot sendiri ke handphone orang. Misalnya gini, saya punya budget 500.000 waktu itu. Saya kenal baik dengan Teguh Wisnu, kami pernah ngisi seminar kembali ke titik nol di Tokyo bareng, tahun 2017. Datang ke Jogja, mas, mampir warungku, siap. Foto jekrek-jekrek, kalau kita endorse dia kan mahal, ratusan juta. Manfaatkan konco, kayak ipangan sewarek gitu, mangan sepuasnya, nambah boleh. Endingnya upload Facebook ya, oh iya upload aja. Seolah-olah endorse Teguh Wisnu padahal dia tak kayak gratisan saja. Nggak lebih modal 200.000. Jebret, pasang penggemar cinta Fitri zaman bahla ya loh. Deng kata-katanya adalah sedang di Jogja mas, monggo nengkleng di warung kami. Upload foto tersebut. Dan saya tembak siapa? Facebook canggihnya itu bisa milih lokasi dari berapa kilometer tempat usaha kita. Saya tembak waktu itu lokasi 8 km dari Tengkleng Moha, Jalan Wonosari KM 7, Lingkari. Dan itu iklan hanya akan muncul orang-orang yang hidup, ya toh? Orang-orang yang megang handphone 8 km dari lokasi Tengkleng Moha. Tidak akan diterima orang yang tinggal di Sulawesi Utara. Mana ya? Wah, nggak ada. Itu dahsyatnya bagaimana dia demografisnya itu sangat kena. Ajak jebret, dan Masya Allah kurang lebih hanya 1 minggu dilihat oleh 128.000 orang. Betul? Dan yang ngeklik itu 34.000 orang ngeklik fotonya. Dan itu lagi anak di kampus, Teguh Wisnu, lagi di mana nih ya? Lagi di kantor, lapar nih, buka dong, masuk foto Teguh Wisnu. Tengkleng, wah yuk, kalau di total ada 34.000 orang yang ngeklik foto-foto tersebut. Bayangkan dengan 1.000 leaflet yang kita harus bagikan di tengah jalan yang kering tadi dan dibuang. Budgetnya cukup 500.000 tapi jangkauannya lebih luas. Next, kasus lain. Rombongan, ada PNS, ada teman-teman makan, mas permisi saya foto ya, oke boleh, lagi gua jebret, hajar lagi, modal 400.000 kena sampai 91.000, tersebar ke 91.000 handphone di Yogyakarta. Bahkan pernah saya iseng, wilayahnya saya persempit lagi, peta saya pilih, dan itu semua hanya pakai handphone loh bu. Milih peta lokasi itu hanya dengan handphone, masuk ke adminnya itu langsung saya pilih jarak hanya 4 kilo. Artinya apa? Iklan saya hanya konsentrasi 4 kilo dari lokasi warung saya. Itu mana? Adi Sucipto Bandara. Dan besoknya yang datang tentara, pakai baju warna biru dari Citylink. Pak Yon ngapunten tahu Tengkleng Moha dari mana? Ambil handphone. Oh mas, lebu handphoneku terus. Penasaran nih rombongan angkatan udara. Matur suwun Pak, kena berarti. Tanpa harus saya masuk ke kantor AU, masuk ke kantor udara, nyebar brosur, enggak, hajar handphonenya langsung dan mereka datang. Asik ya? Tanpa ngelon dan mereka datang lagi. Asik ya? Ini hanya baru satu kategori ketika kita memainkan sosial media. Apalagi kalian jualan travel, bangsanya luar biasa besar.
Ya, salah satu gaya hidup manusia milenial Pak, senang piknik, betul kan? Karena apa? Semua orang pengen pamer. Saya pilih kota Yogyakarta, radius 10 mil dari lokasi tempat saya. Dan potensial, Facebook langsung ngasih tahu ada 540.000 orang loh potensial di data kami. Mark Zuckerberg ngomong, wah ini piro? Gitu loh. Seolah-olah dia nantang, budgetmu piro bro? Nek kowe 200.000 ya kamu tak kasih cuma 90.000, 70.000 orang. Kalau kamu ngasih aku 2 juta, kata Mark Zuckerberg, tak hajar itu orang sebanyak itu. Wah, ini piro? Tetap. Bagaimana Facebook menjadi media iklan terbesar? Dia sistemnya sangat-sangat canggih. Dan kita bisa pilih umur. Saya pilih umurnya 20 tahun sampai 55 tahun. Artinya apa? Ini orang yang paling tidak mahasiswa level akhir atau yang mereka pensiunan masih seneng lah. Sebelum pensiun masih pegang duit. Saya nggak akan pasang untuk iklan umur 64 tahun. Wes ora. Ngopo ya dong? Ngopo asam urat? Wah, itu kan potensial lah. Paham deh? Opo nih? Saya nggak nyindir loh Bu. Ya. Kan sama Mbak Asrori besok 96 masih sehat, amin. Hitung gitu ya. Coba lihat, dan Facebook canggihnya kalau dia udah ngomong soal demografi segala macam, dia tahu nih ngasih tahu kita. Sabtu hari saya punya data loh. Kami punya data 4.000 orang yang ulang tahun bulan depan atau bulan ini dan tinggalnya di Yogyakarta bagian ini. Canggih nggak tuh? Artinya ketika Mas punya warung makan atau apapun atau tempat usaha mau tak nembak orang-orang yang ulang tahun bulan ini, itu bisa dipilih. Mereka yang ulang tahunnya nanti bulan Maret nggak bakal terima itu. Hanya mereka yang ulang tahun bulan Desember tiba-tiba muncul di handphonenya. Paket ulang tahun, makan di restoran kami bla bla bla. No. Ya, itu yang membuat banyak orang bangkrut ya. Karena Facebook saking canggihnya seperti ini. Paham deh? Umur bisa ditargetkan. Yang jualan jilbab, saya punya toko jilbab Mas, saya pengen jualannya bukan online, tapi orang ngundang datang ke toko saya, itu pun bisa. Tinggal di mana? Saya di Purwokerto Mas, lokasinya Jalan Sudirman misalnya, saya pengen tembak orang-orang di sekitaran Purwokerto. Dari Sudirman luasnya berapa? Kurang lebih sekitar 7 kilo, 7 kilo. Pilihnya apa? Usianya untuk anak muda, berarti kamu pilih usia 18 sampai 30 tahun. Dan mereka, harga jilbabnya berapa? Minimal 100.000, tembak yang menengah atas. Artinya yang pakai handphonenya yang kelas menengah atas. Pegang iPhone, Samsung, ya toh? Samsung apa mana? Ojo Xiaomi ini murah-murah biasanya itu. Nembak sekarang lagi ngehits Oppo misalnya, itu bisa. Dan iklan itu hanya akan muncul ke pengguna iPhone, ke pengguna Samsung. Tidak akan muncul ke pengguna handphone lain. Nexian meneh, atau Advan, itu usah rasa ya toh? Nggak usah ditembak. Next lagi Mas. Bagaimana sosial media? Nah, ini tahu nggak percaya? Ini saya foto hanya dengan menggunakan handphone. Jadi kalau saya bilang teman-teman punya bisnis, males untuk beli kamera gede kayak gini, mahal, wes beli handphone tapi yang kameranya bagus. Investasimu seperti itu. Ini loh senjata perang saya. Kalau buat video saya rekomen iPhone, minimal iPhone 7. Itu bagus banget buat video. Saya kalau merekam aktivitas anak saya, ukurannya HD, diputar di TV ukuran 40 inch nggak pecah sama sekali. Sudah seperti handycam. Handycamnya handycam HD, sudah kualitas HD. Bahkan iPhone yang terbaru, iPhone X itu sudah 4K. Jernih sekali. Kalau untuk kamera, Huawei juga bagus, beberapa yang bagus, tapi ini saya foto pakai iPhone X. Foto jebret, orang mikir, wah bagus ya kameranya, padahal hanya pakai handphone saja. Mainkan tata letaknya, orang lihat ini bakal ngiler. Dan langsung, besok ketemu wah, kenong. Next lagi, lanjut. Masya Allah. Video ini pun direkam dengan HP. Direkam dengan HP, diedit dengan handphone.
Handphonenya ini, saya nggak dibayar oleh iPhone ya. Handphonenya ini, ngambil videonya pakai ini, ngeditnya pakai ini, nggak usah bayar siapapun. Aplikasinya namanya iMovie. Tinggal dia edit dan ngambil fotonya nggak usah lama-lama, 5 detik, 10 detik, digabung-gabung, kasih teks ternyata jadi. Dan teman-teman bisa lakukan di bisnis apapun. Next, lanjut lagi. Apalagi, nah ini juga pakai handphone. Ini untuk Instagram, karena komposisinya bentuknya ukurannya square. Mbak, gimana rasanya tertengok? Teman dari Facebook Singapura. Terhebat nih ibu saya. Gimana rasanya tertengok? Waduh, saya itu biasa agak-agak anti makan kambing. Changing ya. Iya. Gue yang habis ini saya mas. Luar biasa. Cocok. Habis bawahnya. Ini silakan dilihat. Ngiler lagi. Jangan lihat ngilernya itu loh. Bagaimana video dari handphone bisa seperti ini. Durasi 1 menit untuk Instagram dan bentuknya square 1:1. Manggilnya pakai handphone, saya ngeditnya pakai aplikasi namanya Quick, KUIK, itu dari GoPro. Nanti saya tunjukkan aplikasinya gratis di handphonemu, Android maupun iPhone. Next, ibu-ibu pun bisa, mak-mak rempong, ini bisa ya, ini bisa. Efeknya ketika kita rutin promosi, sosial media kita aktifkan terus, kalau datang ke bawah banyak yang kehabisan. Makanya kalau datang jam 8 malam sering kehabisan, kita sudah baru harusnya kan jam 9 malam. Ini apa? Artinya apa? Edukasi pasar dengan cara yang cerdas. Mereka pegang handphone, hajar di situ. Mereka pegang sosmed, hajar di situ. Next, lanjut. Oke, nah ini iklan apa yang saya gunakan? Dan saya pun tetap ngasih makan ke Yakabert, tahu diri ya toh. Ini urutan iklan yang saya bayarkan. Jebret, misalnya ada yang like sampai 3.000 orang. Ada biaya 3.000 rupiah per 1.000 orang yang dijangkau. Ini aplikasinya teman-teman bisa lihat di handphone masing-masing, namanya Ads Manager. Ada di iPhone, ada di Android gratis. Jadi kita bakal tahu Ads Manager. Kita tahu iklan kita apa aja sih. Kita udah bayar Facebook berapapun itu sudah ada. Ya, sangat canggih. Nggak butuh laptop sama sekali. Ya, laptopnya nggak canggih sekarang ya, lebih canggihan handphone. Next mas, lanjut lagi. Apa? Nah, coba lihat efeknya ini. Jadi saya mulai kebut ini kurang lebih setahun terakhir. Kurang lebih 1,5 tahun tekan gua tuh bukan rugi, Pak Bu. Kadang harus nombok sedikit kalau nggak Pak Bu. Tapi sudah 1,5 tahun ini ketika saya aktifkan sosial media, ini rata-rata omset kita. Alhamdulillah, ya, per bulan. Next lagi, lanjut. Target saya bisa 600 juta lah. Wah, jos ya. Harusnya bisa terakhir. Padahal kebetulan balungan wedus. Hasil sebuah penelitian dari Facebook, dalam satu sesi orang megang handphone, kita megang handphone, buka sosial media, ada 3.000 foto dan video yang beredar. Yang diingat hanya 15 sampai 20 diingatan. Saking banyaknya terus gitu. Ini jari kita dimainkan tuh. Wah, delok apa? Ngekek. Lihat apa namanya? Instagram, lagi ngehits makan sayur kol. Oh, sayur kol. Yang tahu pas ketawa ya, tahu ngeri. Terus hanya 10 sampai 30 detik video ditonton. Jadi kalau bikin video jangan kepanjangan. Di Instagram maksimal 1 menit, 30 detik, 60 detik. Tapi yang paling efektif dilihat orang adalah hanya 10 sampai 30 detik saja. Betul. Singkat tapi kena. Singkat tapi orang langsung jelek. Apa tadi ya? Wah. Makanya kalau lihat teman-teman iklan-iklan, kalau kita muter video di Facebook ada tulisan ads masuk ya, iklan akan dimulai, itu durasi nggak lebih dari 10 detik. 5-10 detik. Next. Kadang hanya 6 detik. Ringnya situ. Ketika saya jualan kedai digital, ini bisnis pertama saya setelah lulus kuliah, sudah 14 tahun sekarang. Jualan mug, jualan cangkir, dicetak foto, keramik dan lain sebagainya. Next mas, iklan saya seperti ini. Tapi kita bisa membuat kolase dari foto-foto kita muncul terus slide-nya seperti itu saja. Orang sudah akan paham ini jualannya. Dan semua tadi diedit pakai handphone juga. Aplikasinya Quick sama. Next, lanjut. Nah,
Jualan kaos sorban. Nah, ini di Jogis, usaha saya yang lain. Ini kaos 3 dimensi. Orang kalau pakai kaos sorban ini dikira sorban beneran. Padahal sablonan. Saya pernah ketemu orang deketin saya cuma pengen pegang kaos. Tak kira beneran. Ini menarik. Artinya apa? Punya produk unik dan jualannya pun harus dengan sosial media. Dan ini iklannya. Hanya menggunakan handphone ngeditnya. Ini aplikasinya, Mas. Kalau sudah jago biasa pakai handphone, Mas, suara swing. Ya, tadi saya ngedit paling sekitar 10 menit. Selesai. Ya, pilih beberapa. Ini aplikasinya, silakan difoto. Kalau kita pengen 10 aplikasi kreatif terbaik, pilihan Facebook. Jadi ini saya foto dari brosurnya Facebook. Untuk mengedit foto, Adobe Photoshop Express, Adobe Spark Post, PicLab, Photolovers, sama Ripple. Ini untuk edit foto. Kalau Photolovers itu kita bisa buat foto kita, saya berdiri di samping air terjun, padahal foto tiba-tiba air terjunnya itu bergerak. Wah, ini aplikasinya pakai Photolovers itu. Ya, saya di pinggir laut, diem aja foto, tiba-tiba air lautnya bergerak atau awannya ikut bergerak. Nah, itu aplikasinya Photolovers. Untuk edit video, ada Video Shop, ada Quick yang sering saya pakai. Ya, Quick ini dari GoPro, canggih, gratis, enak. Kita kan generasi gratisan kita kan ya, jangan mau berbayar. Instagram Stories ini juga bagus. Jadi kita bisa ngedit, ngambil foto, kameranya jatuh, tiba-tiba balik lagi, rotinya jatuh, balik lagi, semua bisa diekspos. Jilbabnya yang tadi belum terlipat, jadi terlipat dengan Photolovers Instagram Stories. Boomerang sama Legend. Nah, silakan difoto, nanti praktek satu-satu. Monggo Mbak, silakan. Ini, halo Dek. Oh, pipimu kayak Mbak Pau. Cium tangan. Nah, Masya Allah. Wah, wes Mbak, orang popo ya. I love you, monggo, silakan. Nah, sudah difoto, nanti dipraktekkan. Next lagi. Nah, bagaimana membuat video untuk sebuah bisnis yang sederhana ketika narik mata adalah sebuah gerakan. Walaupun hanya 3 detik, caranya sederhana. Ini aplikasi eksperimen dan teknik. Padahal cuma di pinggir pantai. Ini makanan apa namanya dia? Burgernya dinaikin turun gini. Dan ini sudah menarik perhatian mata ketika orang scrolling di handphone. Ih, naik turun. Padahal cara ngambilnya cuma seperti ini. Aplikasinya dari salah satu saya sebutkan, kalau nggak salah itu Video Shop. Next, lanjut lagi, Mas, apalagi? Ada penjual ikan di pasar, laris banget. Dia tembak wilayah lokasi di sekitar pasar dia jualan. Tapi kreatifnya, ikannya disusun-susun yang rapi, difoto dari atas, di flip, bikin slide. Wah, canggih ya. Orang jualan kacamata, diurutkan kacamatanya dengan aplikasi foto Video Shop itu difoto seolah-olah bergerak. Jualan frame kacamata, sederhana tapi kena. Jadi ini fungsi mancing mata agar ketika orang buka, langsung kena. Next, lanjut lagi. Apalagi nih? Nah, foto biasa bisa dibikin ada tulisan. Nah, kayak gini. Kayak tadi saya terakhir, itu pakai aplikasi ini. Kalau nggak boomerang, seperti berputar. Dan ini hanya dilakukan pakai handphone, emak-emak pun bisa melakukan. Apalagi emak-emak garis keras. Wah. Next, lanjut lagi. Mama garis keras itu yang mau belok kanan, rating kiri ya. Video Shop bisa bikin tulisan kayak gini. Jadi kita mindah-mindahin roti, mindah-mindahin apapun aplikasi. Jualan brosur mau traveling, foto-foto luar negeri dan digabung ya toh. Dan munculnya jebret, hubungi dari Tour Travel Revolution, kasih nomor handphone. Bisa. Hanya butuh kreativitas. Hitungan 1 jam kalau kita kreatif bisa upload dan narik mata, iklankan. Jebret, saya pengen iklan untuk wilayah kota saya Mas. Jebret, Semarang, ajar. Dapat. Next, lanjut lagi. Ini kayak tadi, ini pakai Legend tadi. Ini hanya aplikasi Legend. Foto biasa dikasih aplikasi 5 detik dan ternyata bisa menarik perhatian mata. Muncul tulisan. Next, lanjut lagi. Awas. Oke, ini contoh ketika kemarin Extreme Funneling. Jadi kami tutup bareng karena 120 orang lebih datang ke sana untuk kita tutup. Dan ini aplikasi saya umumkan dan diumumkan di Facebook hari itu bahwa kita tidak buka malam hari karena sudah di booking oleh mereka.